Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid Pondok Pesantren An-Nur yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat alhamdulillah wa syukurillah, bahwa sampai hari ini, detik ini, jam ini, kita masih diberikan Allah sehat walafiat, diberikan Allah kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat di Masjid An-Nur yang kita cintai ini. Kalau ini bukan kekuasaan Allah, kalau tidak dengan izin Allah, kita tidak mungkin hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan corona cepat hilang. Pesan yang utama dan yang pertama, setiap khutbah Jumat, marilah kita selalu meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan kualitas takwa dimanapun saja kita berada dan sedang apapun
apapun yang kita lakukan, kita tetap iman dan takwa kepada Allah. Setiap situasi dan kondisi apapun, kita tetap meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid An-Nur yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali afdal ya Rasulullah?" Kata Ibnu Mas'ud, "Ya Rasulullah, apa amal yang paling utama saya lakukan?" Rasulullah menjawab, "Wahai sahabat Ibnu Mas'ud, amal yang paling utama engkau lakukan adalah yang pertama, as-sholatu ala waktiha. Yang kedua, birrul walidain. Dan yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah." Yang pertama kata Rasulullah kepada sahabat Ibnu Mas'ud, amalan yang paling utama yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Luar biasa. Ibnu Mas'ud, amal apapun yang kamu lakukan, yang paling utama adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya, bukan sholat di waktu yang tepat. Ini menunjukkan betapa sholat itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita. Sampai Rasulullah menasihati Ibnu Mas'ud semacam itu. Sholat tepat pada waktunya. Saking hebatnya sholat, tidak cukup ayat yang turun, tidak cukup aqimus sholat. Allah tidak hanya berfirman aqimus sholat, tunaikan sholat, kerjakan sholat, dirikan sholat. Tidak. Saking pentingnya sholat, Rasulullah di Isra Mi'rajkan menghadap Allah untuk mendapatkan perintah yang bernama sholat. Intinya, sholat itu amal yang paling hebat, paling utama. Kenapa? Banyak umat Islam yang tidak mengetahui manfaat sholat, sehingga banyak yang meninggalkan sholat. Dengan pesan ini menunjukkan kepada kita semua, jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun bekerja di kantor, jangan tinggalkan sholat. Bekerja di pabrik, jangan tinggalkan sholat. Di pasar, jangan tinggalkan sholat. Di mall, jangan tinggalkan sholat. Di dalam perjalanan jauh, jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun, jangan tinggalkan sholat. Sebab sholat adalah media komunikasi kita kepada Allah. Yang pertama manfaat sholat, wasta'inu bisobri wassolat. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nek awakmu kepengen ditolong ambek Gusti Allah, sholat jangan ditinggalkan. Yang susah jangan meninggalkan sholat, yang sedih jangan meninggalkan sholat, yang kaya jangan tinggalkan sholat, yang miskin jangan tinggalkan sholat. Kadang kita ini nek wis susah sembahyang,
Kalau sudah ditimpa musibah, sholat. Ditimpa penyakit yang luar biasa, sholat. Ingat Allah. Padahal kalau kita selalu sholat tepat pada waktunya, sesibuk apapun yang kita lakukan, tidak meninggalkan sholat, kita ditolong ambek Allah. Sing susah digampangno uripe ambek Gusti Allah. Sing angel nyambut gawe ditolong ambek Allah, dikei pekerjaan ambek Allah. Yang miskin dikayakan Allah, ditolong ambek Allah. Yang punya problema di dunia ini diselesaikan ambek Allah. Kalau dia tidak meninggalkan sholat. Satu. Yang kedua, manfaat sholat. Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Manfaat sholat yang kedua adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang yang sholatnya khusyuk, dia tidak pernah meninggalkan sholat, dimanapun saja dia berada, yang ditakutkan itu Allah, bukan pimpinannya, bukan bosnya. Karena apa? Dia punya pedoman. Ketika dia sholat, yang diingat cuma Allah. Intinya kalau diterapkan dalam hidup dan kehidupan kita, ketika di kantor kita diawasi atau tidak diawasi pimpinan kita, kita tetap bekerja dengan baik, meningkatkan kinerja kita. Karena apa? Kita sudah dididik dengan sholat, bahwa kita sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Pendidikan yang luar biasa. Dilihat orang lain atau tidak, kita tetap sholat. Dilihat mertua apa enggak, kita tetap sholat. Dilihat tetangga apa tidak, kita tetap sholat. Demikian juga kalau kita terapkan dalam hidup dan kehidupan kita. Kita bekerja di kantor, dilihat pimpinan atau tidak, dilihat bos kita atau tidak, kita tetap ibadah kepada Allah. Bekerja dalam rangka untuk ibadah. Bukan takut kepada pimpinan, bukan takut kepada bos kita, tapi takut kepada Allah. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, manfaat sholat adalah kesehatan. Zaman sekarang sehat mahalnya bukan main. Apa gunanya? Uangnya banyak, tapi dia sakit-sakitan. Untuk apa mobilnya mewah, Fortuner, Alphard, tapi kalau dia sakit-sakitan, yang menikmati bukan dia, sopirnya yang menikmati. Sehat masa kini luar biasa pentingnya. Sholat yang kita lakukan adalah membentuk kesehatan diri kita. Ketika kita ruku, sirkulasi darah akan berjalan dengan baik. Ketika kita sujud, pencernaan akan baik. Ketika kita duduk tasahud, awal dan akhir, jantung kita berdetak dengan baik. Hanya manusia-manusia yang tidak tahu saja pentingnya sholat, sehingga dia melalaikan sholat, melupakan sholat, bahkan meninggalkan sholat. Makanya pesan Rasulullah kepada sahabat Ibnu Mas'ud yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya, bukan sholat di saat waktu yang tepat. Kalau sholat tepat pada waktunya ketika adzan dia sholat, tapi kalau sholat di waktu yang tepat, nunggu sholatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat Masjid An-Nur Karaagung Surabaya yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pesan Rasulullah kepada sahabat Ibnu Mas'ud adalah birrul walidain. Berbakti
kepada kedua orang tua kita. Kita saat ini menjadi kaya, saat ini kita menjadi pejabat, saat ini kita menjadi pengusaha, saat ini kita menjadi konglomerat. Itu semua doa orang tua kita. Kalau kita kaya sudah melupakan orang tua kita, punya pangkat melupakan kedua orang tua kita, punya jabatan melupakan kedua orang tua kita, itu anak durhaka. Sekaya apapun kalau dia melupakan kedua orang tuanya, hidupnya tidak barokah, hidupnya tidak tenang. Jabatan apapun yang dia miliki saat ini, kalau melupakan kedua orang tuanya, yakinlah hidupmu tidak barokah. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua kita. Atau bisa dibalik maknanya, ridhone kedua orang tua kita kalau tidak direstui Allah, tidak bisa. Makanya jangan sia-siakan kita yang masih hidup, kunjungi orang tua kita. Aduh, orang tua saya sudah meninggal, bacakan Fatihah, bacakan Yasin di depan makamnya. Kita tidak pernah putus berbakti kepada kedua orang tua selama hidup atau sesudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, datangi, cium tangannya. Kalau sudah meninggal dunia, bacakan Fatihah, kirimkan Fatihah, dan bacakan Yasin di depan makamnya. Itu anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan hidupnya barokah. Hidup barokah itu sama dengan ketenangan. Zaman sekarang mencari ketenangan itu sulit. Banyak orang kaya hidupnya tidak tenang. Banyak orang punya pangkat, jabatan, kedudukan, tapi dia tidak tenang hidupnya. Karena apa? Durhaka kepada kedua orang tua. Tidak pernah silaturahim kepada kedua orang tua. Jawabannya hanya sibuk, sibuk, sibuk di kota, sibuk bekerja, sibuk di pabrik, sibuk dalam pekerjaan. Sempatkan kunjungi orang tua selama kita masih hidup. Doanya sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita. Harta bisa kita miliki, tapi harta bisa hangus, bisa hancur, bisa lenyap kalau kedua orang tua kita sudah tidak ridho kepada kita. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat Jumat Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pesan Nabi kepada sahabat Ibnu Mas'ud adalah amalan yang utama adalah al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad tidak harus mengangkat senjata. Jihad tidak harus mengangkat senjata. Saya ulangi, jihad tidak harus mengangkat senjata. Kita yang bekerja di kantor itu jihad. Mencari nafkah untuk anak istri kita, jihad. Kita yang sebagai dosen, guru, ustadz mengajarkan ilmu, jihad. Kita yang tidak punya apa-apa, hanya punya tenaga, jadikanlah tenagamu itu untuk jihad fisabilillah. Ketika ada pembangunan masjid, ikut, itu juga jihad. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita harus jihad. Kita niatkan untuk ibadah kepada Allah, bekerja untuk ibadah. Kita beraktivitas untuk ibadah kepada Allah. Kalau kita bekerja untuk ibadah, maka hasilnya adalah berkah. Gaji yang kita makan berkah. Gaji dan rezeki itu beda. Kalau kita bekerja, setiap bulan dapat gaji. Tapi kalau kita bekerja untuk ibadah
Tidak hanya gaji yang kita miliki, tapi rezeki. Rezeki itu adalah az-ziyadah, tambahan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang selalu dekat kepada Allah. Itu namanya rezeki. Orang bisa saja gajinya cuma 2 juta, 3 juta, tapi tiap bulan umroh Mekah Madinah. Ada orang itu yang gajinya 1 juta per bulan, tapi tiap tahun haji. Secara akal tidak bisa. Tapi kalau Allah sudah mengatakan, meskipun kita gajinya sedikit, kalau kita dekat dengan Allah, rezeki akan melimpah dari manapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu bisa datang dari manapun datangnya, kalau kita selalu ingat kepada Allah. Kesimpulan, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, amalan yang paling utama menurut Rasulullah ketika ditanya Ibnu Mas'ud adalah yang pertama, as-sholatu ala waktiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Sesibuk apapun jangan tinggalkan sholat. Bekerja di kantor jangan tinggalkan sholat. Ketika di mal, di pasar, jangan tinggalkan sholat. Dalam perjalanan, jangan tinggalkan sholat. Yang kedua, pesan Rasulullah kepada sahabat Ibnu Mas'ud adalah birrul walidain. Berbaktilah kepada kedua orang tua kita. Minimal ngomong sing apik nang wong tuwa. Gak iso ngei duit, ngomong sing apik nang wong tua, ndak menyakitkan hati kedua orang tua, khususnya ibu kita. Yang ketiga, pesan Rasulullah kepada sahabat Ibnu Mas'ud adalah al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad di jalan Allah dengan profesi kita masing-masing. Apapun saat ini, jabatan apapun, posisi apapun, status sosial apapun saat ini yang kita sandang, mari kita berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah sehat walafiat dan rezekinya barokah melimpah. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan keluarga kami, selamatkan bangsa Indonesia dari pandemi COVID-19. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah doa kami ya Allah, terimalah permohonan kami ya Allah, terimalah hajat kami ya Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil alaina kulasir bijahil basirin nadir. Rabbana sahil umurana ya Allah wa hasil maqasidana ya Allah wa balighna ilaika ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bi adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.